kalau dilihat di masa periode ketika ini, tadi Abang menyinggung soal demokrasi yang kian memburuk. Pernah kan pastilah Rocky Gerung mendengar ini peristiwa UGM gitu Bang ya. Orang membicarakan soal pemakzulan presiden. Nah, sekarang kita kan bicara itu juga sedikit tadi ya. Yes. Tidak sekarang ya, nanti ketika Anda selesaikan kurang lebih begitu. Jadi harus tertib, harus taat lah begitu ya. Nah, ada peristiwa UGM. Kalau tadi dinilai presiden berupaya menegakkan nilai-nilai demokrasi, kenapa tiba-tiba muncul peristiwa UGM, orang mau diskusi ilmiah, dilarang, bahkan dibubarkan, ya. Bahkan kalau dibicarakan bahwa, wah itu berupaya makar apanya, tidak ada pergerakan, tidak ada mau meruntuhkan pemerintahan yang sah, bahkan pembahasan mengenai pemakzulan, impeachment, remove from the office, itu ada di Undang-Undang Dasar. Iya. Yang terjadi sebenarnya di demokrasi kita, terutama sampai ke kampus. Dirimu masih di kampus kan ya? Itu kemudian ya setelah UGM UI itu jadi beriringan dua kampus besar. Gitu. Coba kita jangan dulu berpikir yang makro gitu, berpikir yang mikro dulu. Mungkin sekali dua rektor itu, UGM dan UI, mendengar akan ada reshuffle. Jadi dia mulai berupaya untuk beli tiket. Bayangin misalnya kalau minggu ini ada reshuffle, Menteri Pendidikan, karena dianggap Menteri Pendidikan juga ini kurang deliver. Tiba-tiba ada isu Menteri Pendidikan mau di reshuffle. Maka yang potensial adalah rektor UGM dan rektor UI kan buat gantiin itu. Nah, tiba-tiba mahasiswa dapat kesempatan untuk membuat diskusi. Ya tentu aja dua rektor itu kayak cacing kepanasan. Waduh, ini gua lagi mau beli tiket, tiba-tiba tiketnya diborong oleh BEM gitu. Jadi itu soalnya tuh. Itu kira-kira yang sifat politik begitu. Kenapa? Karena tadi rektor itu kan diangkat oleh presiden pada akhirnya kan. Nah, itu juga intervensi terhadap kampus itu. Nah, yang kedua, ukuran pertama dari sebuah negara yang mulai memburuk demokrasinya adalah takut pada pikiran itu. Nah, pikiran itu adanya di kampus, nggak ada di partai politik. Kalau partai politik gampang disogok dengan kwitansi, dengan amplop. Kampus bagaimana nyogoknya tuh, mahasiswanya habis disogok, dia ngoceh nih, gue habis disogok nih. Jadi soal baru lagi. Jadi ukuran pertama adalah yang disebut kebebasan mimbar akademis. Nah, anehnya preteks dari pernyataan UGM itu seolah-olah itu melanggar mimbar akademis karena ada prosedur, mesti ada tim ahli segala macam menentukan tema. Loh, mimbar akademis itu adalah hak setiap sivitas akademika tuh. Bukan hak rektor aja atau hak profesor. Siapa yang punya dalil, dia dipersilahkan naik mimbar akademis, walaupun webinar statusnya. Kan itu, jadi filosofi itu yang orang kampus nggak ngerti. Mau mahasiswa tingkat 1, mau guru gunakan mimbar akademis, karena itu jaminan kesetaraan argumentasi. Kalau klaim itu kan profesor, guru besar yang di atas mimbar nggak bisa. Banyak guru besar yang otaknya kecil justru, yang mestinya nggak pantas naik mimbar kan. Tapi mahasiswa banyak yang lebih pintar. Guru besar yang tidak membaca jurnal ilmiah 2 minggu terakhir, itu pasti jadi dungu berhadapan dengan mahasiswa yang 2 jam lalu baca jurnal ilmiah karena nggak ada sinyal, dia nongkrong di samping toko ngambil sinyal, terus dia ini ada penemuan baru. Karena itu kita mau katakan bahwa ukuran pertama dari kemacetan demokrasi adalah melarang orang berpikir. Nah, siapa yang melarang orang berpikir? Tentunya nggak punya pikiran itu. Nah, biasanya nggak punya pikiran, dia kelebihan kekuasaan. Tapi ada yang bilang begini, Bang. Istana kan bilangnya begini, kan bukan presiden yang larang. Yang larang kan orang lain. Itu gimana, Bang? Itu standar banget. Apa nggak bisa orang bikin kalimat lebih canggih dari istana? Kan dia bisa rubah kalimat itu dengan menganggap bahwa presiden sebetulnya sudah
berupaya untuk memahami itu. Tapi karena ada kesibukan, maka presiden terlambat untuk bereaksi. Kan begitu lebih baik. Ya presiden kan bukan yang larang. Ya dengan sendirinya masa presiden datang terus nelpon ketua BEM-nya kan ini nggak nyampe kan. Tapi kita tahu ada namanya sphere of influence. Bahkan presiden nggak keluarin kalimat, rektornya udah tahu bahwa presiden akan larang nih. Atau paling nggak gue akan kena hukuman presiden besoknya. Jadi bahkan si rektor itu udah bisa membaca perangai atau tabiat presiden. Nanti mungkin besok nanti si Bajir itu akan nelpon si rektor. Pasti nggak bawa nama presiden, tapi si rektor tahu sinyal dari presiden. Juru bicara akan bikin konferensi pers, rektor ketakutan lagi. Kan itu sinyalnya. Jadi cara membuat kalimat pun ini juru bicara sama Bajir ini memang dungu. Jadi orang makin lama makin tahu bahwa justru karena kalian deny, maka kita pastikan bahwa kalian disuruh untuk deny kan. Benar. Kalau gini Bang, kalau kampus sudah diintervensi, ada pelarangan diskusi, pertanyaannya ke Bang Rocky adalah, Bang Rocky khawatir nggak dengan demokrasi kita, dengan kebebasan mimbar akademik, atau seperti saya agak bahagia Bang, kalau kampus sudah dilarang, sebentar lagi mahasiswa akan bergerak, dosen-dosen akan bicara lebih lantang, guru besar mungkin agak tetap mundur gitu ya. Abang di perspektif mana ya? Perspektif saya justru ingin agar supaya snowballing ini jalan, karena ini hukum sosiologi begitu. Sebab kalau pemerintah hari ini bisa mengkoreksi itu lagi, bisa lama dong nunggu pemilu 2024. Kalau sekarang kan enak tuh bisa dipercepat pemilu karena kedunguan presiden sendiri kan, karena kedunguan rejimnya sendiri. Jadi saya senang banget bahwa akhirnya dugaan kita bahwa presiden akan membuat kecelakaan melalui kedunguan pembantu-pembantunya makin lama makin dipercepat waktunya tuh. Jadi udah KPU mungkin juga udah siap-siap bahwa ada pemilu yang dipercepat sehingga jadi kita mesti biasa berpikir bahwa perubahan politik bisa berlaku secara ekstra parlementer di luar jadwal parlemen gitu kan. Bukan ekstra konstitusional ya, ekstra parlementer. Dan biasa aja kan. Justru itu yang dibicarakan di UGM kemarin kan. Jadi UGM membahas kemungkinan presiden dijatuhkan sebelum selesai masa jabatannya. Presiden melalui kaki tangannya melarang itu, maka makin mungkin terjadi justru kejatuhan itu kan. Tapi gini ya Bang, apakah ini ada intensi dari pemerintah untuk membatasi itu karena ada pergerakan atau hanya ketakutan ya? Saya merasa ini nggak ada orang yang aneh-aneh. Diskusi itu bahkan mahasiswa sebenarnya ingin menjelaskan. Indonesia itu proses impeachment-nya berbelit-belit. Jangan takutlah, kurang lebih kan begitu. Tapi tetap kurang. Nah, apa yang membuat perasaan takut, kekhawatiran itu muncul? Padahal kan kekuasaan luar biasa. Secara filsafat apa ya? Gini. Kan presiden punya aparat yang bekerja 27 jam sehari, bukan 24 jam sehari itu, buat memantau. Jadi pantauan itu pasti masuk akal, bahwa keresahan yang dibuat oleh Ronald Button itu terhubung dengan pikiran kritis mahasiswa di UGM. Pikiran kritis mahasiswa di UGM terhubung dengan talk show di Kompas. Talk show di Kompas terhubung dengan cover majalah Tempo 2 hari lalu. Jadi pikiran konspiratif justru ada di istana. Nah, kekacauan istana itu nggak bisa menganalisis bahwa ini terhubung dengan cara apa. Terhubung secara intelektual atau terhubung secara politis. Kan dia nggak bisa terangkan itu. Karena dia nggak bisa terangkan, ya dia preempt aja, larang aja tuh. Ini kekacauan data intelijen aja. Ya sangat mungkin juga presiden sebetulnya ya biasa-biasa aja. Tapi karena aparatnya itu kurang mampu untuk berpikir logis gitu, dalam menganalisis masalah, ya presiden yang kena sekarang kan. Ya orang juga senang-senang aja, lalu rasain tuh kenapa milih pembantu-pembantu yang lidahnya lebih panjang dari akalnya gitu kan. Tadi Abang ada menyinggung hal yang menarik, kita agak bergeser lah
presiden. Oke. Capek juga bicara dia. Yang mau bergeser pembicaraan apa mau menggeser presiden? Ini jelas-jelas. Oke, fair. Ini kan sekarang Bang Rocky sebentar lagi channel ini tutup ini karena buzzer lebih aktif daripada presiden. Wah, itu buzzer sekarang itu lebih gila tuh aktivitasnya. Itu gimana pula ceritanya buzzer dipelihara oleh negara itu? Ya saya sedang coba-coba cari di buku HTN, nggak ketemu ada negara bekerja meresmikan buzzer bekerja, tapi sudah. Tadi Abang menyinggung soal rencana negara untuk menyelenggarakan pilkada lebih cepat di tengah pandemi. Nah, ini menarik soal bagaimana kita menganalisa sebuah kebijakan. Jangan-jangan hukum kita itu ya bermasalah dengan berbagai hikayatnya gitu. Yang kalau saya lihat ya, ini kebijakan pemerintah tentu saja, ini presiden lagi ya, presiden dan menteri-menterinya, DPR dan KPU sebagai penyelenggara menentukan di tengah pandemik nggak apa-apa kita ini menyelenggarakan pilkada. Pas 15 Juni kemarin dimulai tahapan pilkada. Tapi kalau kurva orang yang terjangkit itu turun, logika saya bisa menganalisa, Bang, menalar, oke, kita akan Desember, mulai Juni ini tahapannya. Pasti nangkap logika saya, Bang. Kalau kemudian logikanya kurvanya tinggi terus tetap dilaksanakan, kan menjadi aneh ya, untuk dipaksakan dilaksanakan. Apa yang menyebabkan selain Abang tadi menyinggung di balik ini semua kepentingan politik? Saya ingin mencoba menafikan bahwa mereka ini orang-orang baik lah, sehingga ini tidak bermaksud mengorbankan penyelenggara di tingkat bawah. Saya termasuk yang berpegangan loh, Bang, di pemilu kemarin. Tak mungkin lah orang mengorbankan dengan sengaja nyawa orang lain dalam penyelenggaraan. Tapi setelah kebijakan ini saya jadi berpikir ulang. Jadi nyawa orang tidak hanya penyelenggara tingkat bawah, tidak hanya peserta, juga pemilih. Kan bisa ratusan juta itu orang nyawa terancam tersebarnya pandemi. Atau memang kita kira-kira sudah akan secanggih itu menyelenggarakan pilkada sehingga mungkin tidak ada satu nyawa pun yang akan yang jadi korban. Atau ini apa sih niatnya sebenarnya, Bang? Kalau dilihat perspektif filsafat politik, filsafat hukum, saya harus jelaskan, Bang Rocky ini basis ilmunya adalah filsafat. Jadi filsafat itu bebas menerobos dengan pemikiran. Jadi silakan, Bang, apa ya? Coba kita ambil bagian yang paling pragmatis dalam politik, yaitu oportunisme di dalam keadaan yang kabur. Jadi oportunisme selalu akan memanfaatkan keadaan ini untuk moral hazard segala macam. Nah, pilkada, pemilu, kita tahu adalah industri. Konsumennya siapa? Rakyat, bukan. Konsumen dari pemilu adalah partai-partai. Karena kandidatnya mesti store uang pada partai. Sekarang, bayangkan misalnya, partai semua kehabisan uang. Setelah pilpres tuh. Kalau mau ditunda 1 tahun lagi, listrik udah nggak ada. Buat nyogok kiri kanan nggak ada. Jadi partai punya kepentingan supaya dia bisa memulai lagi industri pemilu ini dengan memeras kandidat. Jadi mumpung ada COVID, lakukan aja pemerasan itu tuh akan tersamar oleh keadaan sosial masyarakat. Jadi apa? Iya, itu rumusnya gampang membaca politik Indonesia tuh. Lain kalau partai itu dia cukup stok dana. Sekarang semua partai nggak punya dana. Jadi dia akan minta supaya percepat saja supaya uang masuk tuh. Apalagi ekonomi memburuk kan, satu-satunya yang bisa menumbuhkan mendongkrak 2% ke arah 2,5% adalah industri ekonomi pemilu tuh. Logikanya begitu aja. Satu. Kedua, dari segi peternak politik, oligarki ini,
dia juga ingin cepat-cepat dapat kepastian siapa yang akan jadi gubernur di Kalimantan Selatan, siapa yang akan jadi bupati di Morowali, karena dia ingin kepastian perpanjangan izin dia yang habis tahun ini kan. Kan itu kan? Yeah. Kalau dia masih tunggu 2021 lagi, wow, udah keburu rusak tuh perencanaan bisnis dia. Jadi ini semuanya dasarnya adalah political economy analysis. Nah, itu yang menerangkan. Yang kedua, kemungkinan untuk memanipulasi suara lebih mungkin karena ada keadaan darurat di sini. Apalagi kalau soal-soal teknis, KPU tentu punya kepentingan juga untuk minta tambahan anggaran. Karena selain surat suara, dia juga mesti beli sanitizer gitu kan. Dan kita nggak tahu sanitizer itu mau dipakai buat apa tuh. Apa buat menghapus tinta pemilu yang udah dipasang di situ atau menyamarkan tinta habis nyoblos. Jadi ini semua adalah soal niat untuk mencuri, gampangnya begitu. Supaya aman saya bilang begitu aja, niat untuk mencuri, niat ya. Dan biasanya niat itu dalam keadaan kedaruratan. Jadi sama seperti maling yang habis dikeluarin dari karena asimilasi, dia manfaatin duit aja tuh. Gitu. Udah kena delik belum itu? Belum ya? Nah, menarik sih Bang, tapi dalam perspektif yang berbeda, analisa Bang Rocky sama dengan analisa Pak Menteri. Bang Rocky mengatakan bahwa pilkada ini kalau dilihat motifnya ekonomi, yaitu mau memanfaatkan kesempatan untuk quote and quote mencuri dalam berbagai hal. Pak Menteri bilang pilkada akan meningkatkan roda perekonomian. Iya. Ya, saya belum, kalau logika Pak Rocky sudah nangkap saya, tapi logika Pak Menteri ini belum saya. Bagaimana mungkin pilkada di masa pandemik akan meningkatkan roda perekonomian di dalam perspektif ekonomi baik-baik, ya. Kecuali perspektif yang dijelaskan oleh Bang Rocky bahwa ini ada kesempatan untuk mencuri ekonomi, ada industri politik, itu oke. Tapi kalau logika Pak Menteri bahwa ekonomi akan menggeliat, itu dari mana logikanya ya? Itu menggeliat di antara calon dan partai, menggeliatnya sekitar situ. Saya kira Pak Menteri pintar. Pak Menteri udah bisa membayangkan bahkan bahwa Saudara Ferry akan berdialog dengan saya dan akan ada teori yang paralel dalam pengertian yang terbalik. Jadi ini pembenaran terhadap logika Pak Menteri. Yes. Pasti lah, bergairah lah ekonomi. Karena semua orang bergairah untuk tunggu money politics. Kira-kira begitu pikiran Pak Menteri. Tim sukses yang selalu sukses. Itu ekonomi tim sukses. Tim sukses udah tunggu-tunggu bagaimana, masa ditunda lagi 6 bulan, gila. Nah, gitulah. Tapi kan begini Bang, ada suatu nilai yang kayaknya diabaikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Ini ada tantangan nyawa manusia, dan begitu nyawa manusia menjadi ancaman, mestinya kan nilai lain dikesampingkan tuh. Motif ekonomi mau yang seperti yang diduga Bang Rocky, atau ada motif pergantian jabatan agar lebih cepat dan segala macam. Kenapa ya? Banyak sekali upaya mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan akhir-akhir ini. Ini satu paket dengan cara berpikir pemerintah yang pragmatis. Bahkan pemerintah menganggap orang lapar itu lebih baik dikasih makan dengan cara suruh dia cari sendiri itu. Dan pemerintah tahu bahwa kalau dia cari sendiri, dia nggak akan mengganggu pemerintah tuh. Kan pikirannya begitu kan. Yang masih bisa makan. Yang nggak bisa cari sendiri, lebih baik dia meninggal daripada dia ngamuk. Kan itu jalan pikirannya kan. Kita mau lihat itu secara pragmatis. Bahwa pemerintah bikin bahasa publik yang memang lebih canggih. Wah, kami mengalami dilema antara mendahulukan ekonomi atau mendahulukan kesehatan itu.
versi pemerintah begitu. Tapi kita bertanya, pemerintah kok bisa dilema? Kan pemerintah punya seluruh peralatan untuk mengambil keputusan, kenapa dia dilema itu? Yang bisa dilema kita, rakyat. Pemerintah nggak boleh dilema. Kan itu aja dia nggak bisa memerintah dong kalau dia ada dalam dilema. Ini juga tuh, dia mau berkeluh kesah untuk hal yang ya orang anggap ajaib banget. Ada orang yang punya dilema itu orang yang nggak punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan, dia bisa putuskan. Tapi dia pakai bahasa kami dilema tuh soal APBN bolong, tapi tetap kesehatan mesti didahulukan. Oleh karena itu mulai cari istilah pelonggaran, berdamai segala macam. Itu kan semuanya istilah yang apologetik sebetulnya, yang memperlihatkan bahwa ya memang kapasitasnya nggak ada. Lain kalau dia nyerah, oke, kami tidak mampu lagi, kami minta dukungan dari rakyat. Kasih public address yang bagus, presiden bisa pidato bagus, solidaritas tumbuh. Tapi ini nggak mau diumumin kan. Jadi sebetulnya presiden ditawan oleh kepentingan oligarki yang menghendaki supaya ekonomi dilangsungkan saja. Karena banyak kontrak yang tertunda, sehingga si konglomerat yang nggak dapat proyek kan. Dan janji-janji dengan luar negeri, bahan baku yang masuk, dia udah bayar duluan, nggak masuk-masuk juga. Itulah keadaannya. Dari pengabaian nilai-nilai itu, nilai-nilai kemanusiaan itu, karena ada nilai lain yang ya, karena nilai akumulasi itu dianggap lebih penting daripada nilai distribusi gitu. Mendistribusikan keadilan, mendistribusikan kesehatan, mendistribusikan kemakmuran itu ditahan karena dituntut untuk mendahulukan akumulasi. Ya. Nah, tapi ada pertanyaan di satu kasus, Bang. Kasus Papua, tiba-tiba aktivis yang kemudian dituntut pidana karena mengkritik pemerintahan. Kalau motifnya semata-mata ekonomi, Bang, kan mestinya Papua harus dibuat nyaman, damai. Yes. Kritik silahkan aja, sepanjang tidak macam-macam terlalu jauh, ya oke. Ini kan kalau mahasiswa BEM gitu, nggak mungkin kan mereka melakukan pergerakan-pergerakan untuk meruntuhkan pemerintahan yang sah, kecuali di mulut doang kan. Tetapi apa yang membuat kemudian kenyamanan ekonomi di Papua harus dikorbankan dengan nuansa politik yang kian tajam dengan mengangkut mahasiswa? Kan kalau mengabaikan HAM karena motif ekonomi oke. Nah sekarang Papua dibawa dengan pengabaiannya itu yang sebenarnya merugikan ekonomi Papua, ya tentu saja Indonesia juga rugi ekonominya karena ke Papua bergejolak, bahkan dunia kan karena Papua begitu cepat diambil asetnya gitu ya. Nah, kenapa kemudian ada langkah-langkah ini? Jangan-jangan motifnya tidak hanya soal ekonomi, juga kekhawatiran dan ketakutan dalam berbagai hal terhadap mahasiswa. Saya bukan meremehkan teman-teman mahasiswa ya. Mahasiswa ya kalau bergerak ya niatnya ya begitu, nilainya tulus aja, tidak ada motif di dalamnya. Sama juga mahasiswa yang kritik dosen, apaan loh, ini buku yang kamu jelaskan salah, yang benar begini. Saya pikir ya ngapain juga diladeni, ya silakan buku lain begitu kan. Nah ini apa yang membuat begitu takut sampai mahasiswa pun kemudian dituntut begitu? Artinya seluruh informasi pemerintah tentang Papua yang selama ini dianggap terkendali, ternyata enggak. Diuji dengan diskusi aja pemerintah kelabakan itu kan. Ya tentu ada faktor misalnya nggak disebutin, tapi kita semua tahu bahwa karena Veronica Koman ada di situ, maka dianggap mahasiswa agennya Veronica Koman, kan begitu kan. Karena Veronica Koman jadi selebriti hak asasi manusia dengan kasus Papua, maka pemerintah anggap itu nanti hasil diskusi di UGM akan di-upload untuk kepentingan Veronica Koman. Saya kenal baik Veronica Koman, karena di LBH. Tapi kita mesti hargai pekerjaan Veronica Koman memang begitu, yaitu memantau hak asasi manusia. Karena itu dia mau bicara, mau di UGM, mau di UI. Kan kalau pemerintah punya kemampuan intelektual untuk menghadang pikiran Veronica Koman, ya sudah hadapi aja, kirim aja diplomat yang paling tangguh untuk berdebat dengan Veronica Koman di UGM, di UI. Kan ini webinar kan, siapa aja boleh ngomong.
Tapi justru itu yang tidak dilakukan. Artinya pemerintah tidak cukup punya dalil untuk mempertahankan posisi diplomasinya terhadap Papua karena internasional dikuasai oleh Veronica Koman. Nah, di situ bodohnya pemerintah kan. Jadi dengan mudah kita bisa lihat bahwa begini-beginian. Kasus ini bukan baru pertama kali, tahun lalu juga mahasiswa Ternate itu diberhentikan, di-DO-kan oleh rektor karena demo soal Papua. Saya pas di situ di Ternate kasih ceramah umum ke mereka, terus mereka ngadu segala macam gitu. Saya tanya, bagaimana bisa Anda di DO? Anda bodoh apa? Enggak, IP kita bagus. Lalu kenapa di DO? Dia nggak tahu. Kan masih hanya boleh di DO kalau otaknya kurang kan gitu kan. Ternyata rektor dapat laporan dari polisi bahwa ini mahasiswa membahayakan itu. Jadi rektor memecat karena dia bodoh, tapi karena ada laporan polisi. Urusan apa? Rektor memecat atas alasan laporan polisi. Laporan polisi itu dibawa ke pengadilan, ya mestinya mahasiswa diadili aja kan? Karena laporan polisi, ngapain rektor ikut pakai itu sebagai referensi? Rektor mesti pakai referensi dosennya. Kalau dosennya bilang mahasiswa ini bodoh, ya oke, di DO tuh. Kan cuma itu. Mahasiswa ini kriminal. Masa mahasiswa kriminal diputuskan oleh rektor. Loh, putusan kriminal itu aparat hukum, bukan rektor yang putusin. Jadi begitu paranoidnya, ketakutannya para pemimpin universitas karena kasus ini dianggap bisa membahayakan stabilitas nasional. Padahal justru dengan diskusi tajam terbuka perspektif gitu. Itu soalnya sebetulnya. Mahasiswa kritis itu kan karena dia pintar ya. Malah sekarang itu. Orang kalau dia orang pintar akan berhadapan dengan orang pintar. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia bisa dibantah pikirannya. Bukan dilarang. Nah, pemerintah nggak mau bantah pikirannya, melarang. Itu artinya pemerintah nggak punya pikiran. Kalau begitu menarik. Besok saya mahasiswa baru saya bilang, Anda masuk di sini untuk diminta tidak pintar. Kalau Anda pintar, kalau Anda pintar, saya siram air keras gitu. Ya itu kelucuannya. Apalagi, Bang. Yes. Problematika itu kan tidak mau akan berujung kepada hukum, peraturan, yes. Macam. Saya ingin Abang mengomentari hukum, tapi saya mau kasih alas dulu kepada orang yang akan mendengar. Nanti akan ada lagi buzzer anti Rocky Gerung yang komentar macam-macam. Saya kasih alas dulu, supaya mereka mengerti ya, kenapa saya bertanya pada Rocky Gerung. Di dalam ilmu, yang salah satu terkemuka adalah cara berpikir falsafati, yaitu ilmu filsafat. Ilmu falsafat, kata Kimberly Ferzan, hidup dengan menara gading. Dia dengan pemikirannya, orang kan, enggak sampai saya pemikiran itu, enggak ngerti mereka. Orang filsafat hukum di atas menara gading itu lagi, lebih tinggi lagi saya melihat. Jadi kalau buzzer-buzzer Rocky Gerung tidak paham betul kenapa Rocky Gerung memikirkan ini, karena memang Anda sedang hidup di bawah, gitu, tidak melihat betapa tingginya menara gading keilmuan filsafat hukum itu. Nah, saya ingin Abang mengomentari ini. Beberapa peraturan muncul di saat pandemik, dan itu luar biasa. Aneh, gitu ya. Aneh kenapa? Tadi ada motif ekonomi yang mau diselamatkan, dan segala macamnya. Nah, di Perpu nomor 1/2020, yang menjadi undang-undang, ada upaya penyelamatan ekonomi secara luar biasa. Undang-undang penanggulangan bencana sebenarnya sebelum Perpu itu lahir, sudah ada kalau kita datang kedapatan bencana non-alam atau bencana nasional, maka badan usaha milik negara dan BUMD harus diarahkan seluruh kegiatannya untuk upaya penyelamatan dari bencana ini. Tapi oleh Perpu ini berbeda. Yang terjadi adalah BUMN, BUMD, dan entitas bisnis lainnya, ya silakan saja berbisnis seperti biasa. Bahkan pemerintah mengeluarkan hal-hal yang luar biasa juga. Misalnya, kan kalau pandemik ini pasti bisnis online banyak nih Bang.
pasti Yes. ditambah pajaknya agak besar oleh undang-undang itu. Jadi pemerintah sedang berbisnis secara biasa di tengah pandemi, mengeluarkan Perpu ini. Lalu bahkan Bang, ada pasal khusus, pasal 27, itu pasal untuk menyelamatkan siapa saja pembuat kebijakan untuk tidak bisa diperdatakan, dipidanakan, ditata usaha negarakan. Jadi sama sekali tidak boleh dikritik kebijakannya. Nah ini kan agak aneh kalau orang sudah membuat peraturan perundang-undangan untuk kebal hukum, itu kan aneh ya. Ada lain selain apa sih motifnya sih Bang? Gini ya, ada semacam kesepakatan dunia tentang apa itu darurat, mau bencana alam, bencana penyakit segala macam. Kesepakatannya adalah kapasitas negara harus difokuskan untuk menangani bencana itu. Di Amerika misalnya, undang-undangnya bilang, kalau ada bencana, pabrik mobil Ford bisa diperintah oleh presiden untuk bikin panci, bikin penggorengan itu. Itu lebih gila lagi, itu swasta bisa dia paksa aja begituan. Karena prinsip kedaruratan itu. Nah di kita di Indonesia, kalau prinsip universal itu kita pakai, maka berlaku tadi BUMN berhenti bikin jalan tol, dipaksa untuk bikin masker aja. Kan itu prinsip kedaruratan kan. Jadi kalau tadi Ferry terangkan bahwa ternyata BUMN bisnisnya justru dipelihara pemerintah supaya tidak masuk di dalam wilayah-wilayah yang bersifat darurat. Lakukan ya bisnis as usual untuk naikin ekonomi. Justru itu melanggar prinsip kedaruratan. Jadi dengan contoh itu kita tahu memang nggak ada kedaruratan. Kan sinyal pertama ada kedaruratan, seluruh kapasitas negara dipindahkan fokusnya pada yang sosial. Sekarang nggak terjadi. Jadi apa dasarnya disebut bahwa undang-undang itu lahir karena ada kedaruratan kesehatan? Persembunyian filosofinya bisa kita bongkar akhirnya kan. Nah, sekarang misalnya. Setega itu Bang? Ya. Masa negara setega itu? Nggak setega itu, sedungu itu aja. Dia nggak sedang berbisnis. Iya. Kan sedungu itu kan. Coba bayangin misalnya. Tadi, apa namanya, pemerintah ini dia negatif COVID tapi positif stupid gitu kan. Coba kita lihat misalnya tadi, berita tadi. Pertamina ada wacana untuk menghentikan penjualan Pertalite dan premium. Ini BUMN yang mesti diubah dalam keadaan COVID untuk bikin semua jadi premium dulu supaya rakyat bisa beli itu. Ini justru dia mau hentikan kan. Karena alasannya tidak comply dengan Euro 4, Euro segala macam. Itu nanti kalau udah normal. Jadi ini memperlihatkan bahwa pemerintah sibuk untuk membuat BUMN itu sebagai sumber akumulasi, bukan sumber distribusi untuk justice pada keadaan COVID. Nah itu artinya pemerintah memang dia nggak COVID tapi dia stupid kan gampang aja kan. Logika hukum berikutnya misalnya, Presiden bilang oke, kita berdamai dengan COVID dan kita memasuki tahap normal itu, new normal. Loh kalau udah new normal, mestinya alasan kedaruratan dari Perpu itu mestinya udah hilang. Jadi nggak perlu lagi, ya hilang dong. Dasar krisisnya adalah COVID, sekarang udah new normal, udah berdamai, ya Perpu itu batalin aja. Atas alasan sosiologi, Perpu itu batalin. Tapi kan nanti mereka bilang, kan kita bikin Perpu itu sampai 2022-2023 kan. Lo ngaco dong bagaimana? Berarti new normal kita nanti 2024 gitu. Ngapain dikucapin sekarang? Mau Perpunya sampai 2020 buat naikin plafon utang ke 3-5%. Kan soal-soal begitu kan. Jadi kita lihat aja, legal reasoningnya itu nggak jalan itu. Bikin Perpu atas dasar darurat, kedaruratannya nggak diselesaikan, bahkan mau dihentikan kedaruratan itu, tapi Perpunya jalan terus. Nah itu pasti motifnya tadi, moral hazard untuk ngerampok, sehingga cukup 3 tahun untuk main-main dengan keuangan, tapi kemudian tidak bisa dipidana. Nah pemerintah lupa bahwa dalam undang-undang anti korupsi, bukan cuma soal tidak boleh dipidana, masih ada soal lain. Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, itu juga pidana. Bukan soal penggunaan anggaran aja, toh itu bisa kena juga kan. Jadi nggak lengkap
cara kejahatannya tidak lengkap itu gampangnya. Jadi saya juga baca Bang, ada yang menarik ini karena sama Bang Rocky Gerung kalau terinformasikan, banyak yang dengar kan. Yang menarik karena soal kejahatan tidak sempurna itu, ternyata pembuat Perpu memang menghapuskan beberapa pasal di Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Tuh mulai terbongkar nih ya, ketidaksempurnaan. Tetapi mereka lupa menghapus pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan, Undang-Undang 1 2004. Oh ya, apa itu? Yang isinya soal kerugian keuangan negara. Iya. Apa yang kemudian mereka mau selamatkan di pasal 27 di Perpu itu atau Undang-Undang Nomor 2 tetap akan bisa ditutup berdasarkan pasal 1 angka 22 itu. Jadi saya tidak dihapus ini. Saya kasih tahu sekarang Bang, karena kan sudah selesai. Jadi undang-undangnya sudah selesai, ya sudahlah. Berarti memang ada yang lupa kemudian terburu-buru ingin menyelamatkan diri, tapi lupa substansial yang lebih penting. Termasuk dengan yang Abang ceritakan di Undang-Undang Tipikor, tunggu dulu. Kerugian keuangan negara itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi unsur-unsurnya. Dan saya sedang menunggu ini 2022. Siapa tahu setelah itu langsung ada yang bisa dipermasalahkan kan. Tapi begitu Bang, undang-undang itu maling begitu kan. Yang malingnya dungu. Malingnya cuma sampai garasi, dia lihat ada Honda bebek, dia bawa kabur. Padahal kalau dia masuk lebih dalam, itu ada Harley Davidson di dalam kan. Maklum Bang, biasa maling dungu itu. Oke. Di banyak kajian filsafat atau pengamatan Rocky Gerung, apakah menggunakan undang-undang sebagai upaya untuk melakukan tindakan yang tidak benar itu sering terjadi? Kan agak konyol ya menggunakan itu ya. Kelihatan betul gitu ya. Kenapa itu dilakukan oleh pembuat kebijakan, hal-hal yang terlalu terbuka begini untuk melakukan semacam penyimpangan, katakanlah begitu ya. Apa ada cara lain kalau di pemikiran filsafat atau ada kajian yang lain? Apa tidak ada cara lain Bang? Kita kasih tahulah mereka Bang, ini ada loh cara yang lebih elegan ya untuk disebut sebagai mafia begitu. Biasanya kalau pemerintahnya canggih dikit itu ngerampoknya agak abstrak gitu kan. Kan mestinya begitu tuh, dengan sinyal, dengan koordinasi makro legal, koordinasi ekstra legal, kan bisa juga dapat tuh. Tapi otaknya nggak nyampe untuk mikirin itu. Jadi dia mau cari yang gampang aja kan. Yang udah ada nih aturannya dia puter-puter tuh. Kan ini soalnya tuh. Sama kayak tanya dalam filsafat, ya orang itu kalau bikin definisi justru mengabstrakkan supaya unsurnya masuk banyak. Definisi begitu maksudnya. Ini dia bikin definisi yang sifatnya authentify gitu, langsung menunjuk. Apa itu cangkir? Ini cangkir. Cara minumnya. Loh bukan itu yang dimaksud cangkir. Dia nggak bisa gambarkan fungsi dari cangkir secara abstrak gitu. Nah begitu juga nih. Dia langsung pakai hukum yang langsung minta, kalau gua maling, jangan tuntut ya. Jangan. Ya akhirnya dia nggak lengkap periksa bahwa oke, yang you minta nggak dituntut itu kita nggak akan tuntut. Tapi yang you nggak minta kita tuntut itu akan kita tuntut karena you nggak masukkan tadi pasal-pasal perbendaharaan negara, kelengkapan undang-undang anti korupsi. Ya begitulah, rampok yang dungu ya pasti ketangkap polisi. Itu kan kalau pakai istilahku kan gini Bang, itu maling kan, ya. Terus datang orang, Anda maling. Emang gua yang maling, terus ngapain gitu? Kayak yang bela saya, kan kurang lebih gitu. Ada pasalnya gitu kan. Ada pasalnya. Apa di tengah pandemik seperti ini orang jadi kehilangan nilai-nilai ya Bang? Atau memang kita itu betul-betul tidak lagi punya nilai, sehingga yang nampak selama ini kan cuman permukaan. Kami ini Pancasilais, tetapi untuk menutupi supaya kami mencuri sesuatu. Jadi ada hal negatif yang dilakukan dibungkus dengan nilai-nilai baik. Atau memang kita sudah, peradaban kita di Indonesia sudah mulai tutup buku atau bagaimana? Dari awal ini udah bisa diduga akan terjadi. Kalau
kalau kita tahu proses politiknya bersih, kita anggap bahwa oke, sedikit kelemahan pemerintah akan dimaafkan oleh rakyat. Tapi pemerintah juga tahu dia tidak bersih dari proses election itu. Karena itu decision-nya juga akan terpengaruh dengan psikologi itu. Jadi orang yang udah masuk rumah orang dengan lompat pagar, itu dia akan berpikir untuk keluar dengan membongkar genteng. Dia nggak bisa lagi ikut aturan tuan rumah tuh. Karena dari awal dia udah lompat pagar. Nah kalau dia buka pintu ketahuan, mungkin dia lompat keluar lewat genteng. Itu yang terjadi sekarang. Jadi keteraturan birokrasi itu tidak lagi didasarkan pada prinsip-prinsip Weberian. Perlakuan terhadap keadilan juga dibypass dengan mental sama seperti waktu menerabas pemilu kita masuk di dalam keadaan yang disebut anomi, tidak ada nilai dan tidak ada aturan. Nah, pemerintah hari ini juga merasa bahwa ya udah sekaligus saja deh kita pertontonkan kebrutalan kita tuh. Jadi ini brutal demi brutal, akhirnya ya terjerembab, dan ini satu paket dengan seluruh kekacauan kita dalam mengerti demokrasi. Sama seperti kasus undang-undang haluan ideologi Pancasila kan. Capek-capek disosialisasikan, DPR berupaya untuk membujuk, PDIP apalagi, akhirnya PDIP membatalkan sendiri usulan-usulan dia kan. Jadi dia menjebakkan diri sendiri pada kekacauan itu. Karena tadi keinginan untuk ngambil semua tuh, kan sama aja problemnya kan. Jadi kita buang waktu tuh, udah capek-capek, akhirnya PDIP bilang, ya loh kok kami tarik lagi segala macam. Ngapain itu kan? Haluan ideologi Pancasila yang tidak Pancasilais, gitu. Mau menghilangkan warna-warna yang banyak di Indonesia. Itu semua orang kan akhirnya ketawa. Bagaimana undang-undang ideologi negara mengatur barang impor juga, dan dia ditanya import yang Pancasilais apa? Kan masuk di situ kan, barang impor harus sesuai dengan ide Pancasila. Nanti ditanya air raksasa yang Pancasilais yang mana tuh? Supaya BPIP ada cap itulah. Sama motifnya kan mau pakai kesempatan untuk merampok aja kan, merampok ide, merampok anggaran, merampok politik, sama aja. Seru diskusi sama Pak Rocky, udah hampir 1 jam lebih. Ya, gila udah. Nah, aku mau ini Bang, ini sesi terakhir. Aku ingin Rocky Gerung memberikan nasihat satu untuk pemerintah dan satu mungkin nasihat harapan untuk rakyat Indonesia. Jadi ini 2 nasihat Bang. Kita mulai dengan nasihat terhadap pemerintah dulu lah. Oke, kita deteksi dari awal bahwa pemerintah ini akan terjerembab pada 2 soal itu. Yang satu adalah kapasitas untuk dia tidak sanggup sehingga mengakibatkan politik kita tumbuh tanpa oposisi itu. Nah, ketidaksanggupan itu terlihat hari ini. Kekacauan di dalam menentukan status undang-undang. Misalnya nggak ada oposisi, pasti nggak ada pembahasan tajam terhadap soal ideologi misalnya. Kan semua orang ingin selesai cepat-cepat. Ini juga menerangkan mengapa akhirnya Presiden berpidato bahwa demokrasi kita adalah demokrasi tanpa oposisi. Kita berdemokrasi tapi dengan gotong royong. Secara verbatim Presiden mengatakan oposisi itu bukan tradisi kita. Itu bahayanya tuh Presiden mengucapkan itu. Itu artinya negara menjadi otoriter pada akhirnya kan. Karena Presiden mengucapkan itu, oposisi. Lo kita milih demokrasi artinya built-in kita memilih oposisi. Itu kekacauan. Jadi intinya cuma itu, karena Presiden ingin merangkul semua bukan demi persatuan tapi demi pengendalian politik. Itu buruknya di situ tuh. Jadi beliau tidak paham ya. Ada contohnya negara tanpa oposisi itu satu pengendalian isu, tapi malas lah saya sebutnya. Nanti ada negara yang ya udah cuman itu yang bisa kita ucapkan. Nah, yes, itu.
Itu sudah cukup nasihatnya atau masih panjang? Iya, saya kira intinya itu tuh. Dengan kalau kita bilang harus ada oposisi, maka dimungkinkan kompetisi itu tuh. Dimungkinkan kompetisi, maka mesti threshold dihilangkan supaya ada kompetisi itu kan, itu derivatifnya begitu terus-menerus kan. Iya, intinya begitu tuh. Jadi yang gitu-gituan lagi kan. Iya, itu soalnya. Jadi presiden nggak paham demokrasi dengan akibat kompetisi tidak bisa dilangsungkan, dengan ujungnya tidak diperlukan oposisi. Jadi kacau itu. Lalu buat publik sekarang ya, kita hidup di dalam keadaan mencurigai pikiran orang itu. Si ini bakal makar, si ini akan memberikan negara Islam segala macam. Lalu berupaya untuk dikriminalisasi itu. Padahal sebetulnya di dalam demokrasi setiap orang boleh saya mau bikin negara komunis malam ini, boleh, itu hak saya. Saya mau bikin negara Islam besok pagi, itu hak saya. Saya mau bikin negara ateis, boleh. Negara liberal, boleh. Tapi itu kan pikiran. Jadi nggak boleh dikendalikan pikiran manusia tuh. Yang nggak boleh adalah cara mewujudkan pikiran itu. Kalau saya bikin negara komunis, tiba-tiba besok saya kumpul senjata, diharimin ke istana, bikin negara Islam, tiba-tiba ngumpulin bom, itu nggak boleh. Tapi sebagai pikiran, dia mesti diucapkan. Nggak bisa dikendalikan gitu. Jadi itu soalnya kita, rakyat kita, tidak dibiasakan juga untuk memikirkan sesuatu yang cara bernegara yang agak abstrak itu. Setiap kali mesti dicari, ini perintah Tuhan atau perintah setan. Kan bukan begitu kan, bernegara kan. Sehingga sebetulnya bukan masyarakat yang salah, karena presiden tidak pernah memberi kuliah umum tentang public ethics itu. Sehingga macam-macam tuh. Kalau kita sebut, ya ini basis kita adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, yang dasarnya adalah bahwa hak manusia itu diberikan oleh Tuhan. Enggak begitu, deklarasi PBB itu tidak berdasarkan hak dari Tuhan. Itu deklarasi Amerika, bahwa Tuhan menganugerahkan hak pada manusia. Deklarasi PBB dasarnya adalah dignity manusia. Deklarasi Prancis, hak asasi manusia, dasarnya adalah hak diberikan secara alamiah. Tapi kita mengadopsi piagam PBB yang dasarnya cuma satu, dignitas manusia. Jadi kalau orang berdebat di kampus atau di masyarakat sipil, lalu dignitas itu, martabat itu udah dari mana? Silahkan cari teorinya. Tetapi kita bersepakat bahwa ada dignitas. Nah, syarat dari dignitas adalah penghormatan terhadap perbedaan pikiran. Jadi kita sekaligus minta supaya rakyat kita hiduplah di dalam dignitas. Soal sumber dignitas itu agama, rasio, hobi, segala macam itu suka-suka. Tapi prinsip dignitas itu yang meningkatkan solidaritas. Supaya segala macam isu agama, ras, segala macam itu kita hilangkan dari pembicaraan publik. Jadi dua pesan itu saya kira cukup untuk menahan saya untuk tidak kena delik ya, karena saya udah kasih hal yang soal. Kalau nasihat kan nggak boleh didelik. Namanya nasihat. Itu, Ber. Oke, Ber. Terima kasih. Luar biasa diskusi ini. The one and only Rocky Gerung. Hancur. Yes.